wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik pembelajaran dalam materi menyimak atau bagaimana membelajarkan anak untuk menyimak. Ini diterjemahkan calon gurunya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menyaksikan peristiwa menyimak itu, pembicaraan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara para pengguna jasa. Ini yang terjadi adalah yang satu berbicara, yang satu menyimak. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan, misalnya ada pidato, ada sambutan, ada dialog, ada diskusi, ada acara yang presentasi dan lain-lain, itu semuanya bisa dikategorikan sebagai proses menyimak. Maka karena itu hampir semua orang itu pasti memiliki potensi untuk memiliki kemampuan menyimak, termasuk murid-murid, termasuk para siswa, termasuk para guru dan lain-lain. Keterampilan menyimak ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Nah, di dalam proses menyimak itu ada keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai. Dalam praktik pembelajaran di sekolah ya, atau di madrasah, itu hampir pasti guru melakukan pembicaraan, siswa menyimak, atau sebaliknya, siswa mempresentasikan atau unjuk kerja, gurunya melakukan proses yang namanya menyimak. Nah, dalam praktek pembelajaran hal ini tidak mungkin ditinggalkan yang namanya peristiwa menyimak. Akan tetapi di dalam proses pembelajaran menyimak ini banyak sekali siswa-siswa yang kurang dapat dapat melakukan kemampuan menyimak dengan baik. Artinya kemampuan menyimak siswa itu masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh penelitian yang dikemukakan oleh Purwati dan Swantono, itu menyebutkan bahwa keterampilan itu akan dikuasai oleh siswa dengan sendirinya jika pengajaran keterampilan berbahasa sudah baik. Oleh karena itu, maka dampaknya dalam penelitian, pengajian, dan penelitian mengenai keterampilan menyimak pun menjadi jarang dilakukan. Oleh karena ini, maka faktor keterampilan menyimak itu masih rendah. Nah, dari sinilah kita jadi tahu bahwa keterampilan menyimak ini siswa akan otomatis memiliki keterampilan meningkat kalau pembelajarannya itu mendukung untuk dilakukan peristiwa menyimak. Dari sinilah guru harus memiliki kemampuan yang lebih dalam membelajarkan anak untuk menyimak. Bagaimana teknik-tekniknya? Teknik dan cara pengajaran dapat dilakukan dengan variatif untuk tidak menjadi monoton terhadap strategi mengajar guru. Selain itu, melalui teknik menyimak yang beragam akan menjadikan pembelajarannya lebih menarik bagi siswa. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teknik simak ulang atau menirukan. Dalam hal ini siswa harus menirukan apa yang diucapkan oleh gurunya. Guru mengucapkan sesuatu, mengucapkan atau membacakan atau berpuisi dan lain-lain, kemudian siswa menirukan apa yang diucapkan oleh gurunya. Ini yang disebut dengan teknik simak ulang. Model ucapan yang akan diperdengarkan secara cermat itu harus disampaikan secara cermat disampaikan oleh guru. Apa yang disampaikan itu bisa berupa fonem, kalimat, kata, ya, ungkapan, atau kata-kata mutiara, ya, peribahasa, puisi-puisi pendek. Model itu dapat diucapkan langsung atau direkam, jadi bisa melalui langsung tatap muka, bisa juga melalui rekaman seperti ini. Jadi siswa menirukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Namanya teknik simak ulang. Ini paling pas ini dibelajarkan oleh pada siswa kelas dasar SD atau madrasah atau TK atau pra-TK. Kemudian yang kedua, ada teknik simak tulis. Dalam bahasa biasanya disebut dengan dikte. Menyimak kemudian menulis apa yang diucapkan oleh gurunya. Jadi guru memberikan ungkapan atau suara atau ucapan,
Kemudian siswa menulis, menyimak dulu ya, menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya melalui rekaman di dalam kepalanya. Kemudian siswa harus menuliskannya. Bahannya ada pada simak ulang ya, yang teknik pertama tadi itu bisa digunakan dalam simak tulis atau dikte. Ini teknik yang kedua. Jadi siswa menuliskan apa yang disampaikan oleh gurunya atau fasilitator ya, tidak harus guru. Kemudian yang ketiga ada teknik simak kerjakan. Teknik ini mula-mula siswa menyimak apa yang diperdengarkan oleh gurunya, kemudian siswa harus mengerjakan apa yang dikatakan atau diinginkan oleh gurunya dalam hasil simakan tadi. Biasanya model ini itu berupa kalimat-kalimat perintah, misalnya jongkok, lari, atau itu kalau olahraga ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa ya berarti mungkin baca puisi. Ada beberapa baca puisi, kemudian baca pantun, bahasa cerita, dan lain-lain. Ini kemudian siswa melakukan apa yang diperdengarkan oleh gurunya melalui hasil simakan. Kemudian yang keempat, teknik simak terka. Menerka, jadi gurunya mendeskripsikan sesuatu, menyusun suatu deskripsi tentang suatu benda atau mainan atau alat atau benda apapun yang biasanya yang disukai oleh siswa, atau berupa foto ya, tanpa menyebutkan nama bendanya. Kemudian deskripsi ini diperdengarkan kepada siswa. Siswa menyimak teks deskripsi, dan setelah selesai guru mendeskripsikan, siswa diminta untuk menerka apa deskripsi dari benda yang dideskripsikan itu. Ini namanya teknik simak terka. Yang kelima ada teknik memperluas kalimat. Guru menyebut sebuah kalimat, siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut, kemudian kembali guru mengucapkan kalimat tadi. Kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata lain. Kemudian siswa diminta untuk melengkapi kalimat tadi dengan kelompok kata yang disebutkan terakhir oleh gurunya. Nanti hasilnya adalah kalimat yang pertama tadi menjadi kalimat yang lebih luas, atau yang disebut dengan teknik memperluas kalimat. Ini yang kelima ya, teknik memperluas kalimat. Jadi gurunya mengucapkan sebuah kalimat, siswa diminta untuk mengembangkan, atau guru kemudian mengucapkan lagi satu kata atau beberapa kata, kelompok kata, yang kemudian siswa diminta untuk mengembangkan kalimat yang pertama tadi melalui kelompok kata yang diucapkan terakhir oleh gurunya. Kemudian yang keenam ada teknik menyelesaikan cerita. Nah, dalam hal ini kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok bisa beranggotakan 3 atau 4 orang, biasanya 2 bangku ya, 2 bangku. Guru memanggil anggota kelompok pertama maju ke depan kelas. Kemudian yang bersangkutan diminta untuk bercerita, judulnya bebas. Setelah siswa pertama selesai bercerita, 1/4 misalnya, siswa kedua anggota kelompok itu harus meneruskan cerita temannya yang pertama tadi, terus sampai anggota kelompok selesai ke bagian giliran. Siswa yang belum maju harus menyimak dengan baik cerita dari siswa pertama sampai ke-4 tadi, sebab kemungkinan gilirannya jatuh kepada orang lain yang tidak menyimak cerita. Karena apa? Tugas siswa adalah harus meneruskan cerita yang disampaikan oleh siswa yang di depan tadi. Ini namanya teknik menyelesaikan cerita. Yang ketujuh ada teknik membuat rangkuman. Siswa menyimak cerita atau teks non sastra yang agak panjang. Setelah itu siswa diharuskan membuat rangkuman apa yang telah disimaknya tadi, seperti beberapa metode yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu Anda menyimak apa yang saya katakan, kemudian melakukan rangkuman, kemudian rangkuman itu dipresentasikan. Apa yang disimak harus dirangkum menjadi sesingkat mungkin, tetapi yang singkat tetap menjelaskan dengan panjang. Ini namanya teknik merangkum, membuat rangkuman. Kemudian yang ke-8, teknik menemukan benda. Guru mengumpulkan sejumlah benda. Kemudian benda-benda itu sebaiknya sudah dikenal oleh siswa, bukan benda asing sama sekali. Kemudian benda-benda itu dimasukkan ke dalam kotak terbuka. Kemudian guru menyebutkan nama sesuatu benda. Siswa mencari benda yang diucapkan oleh gurunya. Bila sudah ditemukan, diperlihatkan kepada teman-temannya. Ini menyimak
siswa menyimak apa yang diucapkan gurunya, kemudian siswa mencari apa yang diucapkan oleh gurunya itu untuk teknik menyimak. Untuk teknik ini memang harus, dan semua teknik menyimak itu harus ada beberapa prasyarat. Yang pertama adalah harus bagaimana untuk bisa menekankan siswa berkonsentrasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa mampu menelaah materi simakan. Kemudian yang ketiga adalah menyimak dengan kritis. Yang keempat membuat catatan. Nah ini tetap yang hal-hal ini harus diperhatikan di dalam proses pembelajaran menyimak oleh guru. Demikian materi kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.